Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wilujeng sumping di channelnya Teh Neni di Riyadh ya. Kumaha daramang sadayana. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini, aku akan berbagi tips biar majikan nih sayang sama kita, biar majikan kita nih suka sama kita, biar anggota keluarga, semua anggota yang di rumah nih suka sama kita. Tentu dong, biar kita nih betah, ya enggak teman-teman, biar kita nih finish kontrak 2 tahun, ya enggak teman-teman, dimanapun kita kerja, di daerah manapun, di negara pun kita kerja, intinya kita nih kepengen betah dong, kepengen serius kerja, kepengen berhasil kita nih kerja. Nah, salah satunya kita nih harus melaksanakan tips-tips tersebut. Biar apa? Biar majikan sayang juga sama kita. Toh kalau misalkan majikan nggak sayang, nggak suka sama kita, kita juga nggak betah, ya nggak teman-teman. Bawaannya kepengen pulang, bawaannya ya hari-hari juga nggak suka lah. Kalau misalkan majikan kita nih nggak suka, ya tergantung dari diri kita juga. Ya enggak, majikan kita suka, ya kita harus berbuat sesuatu dong yang harus kita nih kerjakan biar mereka suka sama kita. Itulah teman-teman. Ini yang aku alami ya, yang aku alami selama ini. Jadi untuk para calon pemula TKW yang mau kerja ke luar negeri, kemanapun negara itu, bahkan di Indonesia pun, bahkan di negara kita sendiri pun kita kerja, ya kita harus bisa mengambil hati majikan dong, biar kita nih betah, biar mereka juga suka sama kita. Intinya ya mereka suka sama kita, cocok sama kita, ya ujung-ujungnya lancar juga kan pulusnya, uangnya juga, gajinya juga, semuanya juga lancar. Insya Allah, amin. Nah, oke, perlu digarisbawahi ya teman-teman, sebelum aku ngasih 10 tips ini ke teman-teman yang aku alami. Jadi perlu digarisbawahi sebelumnya bahwasannya setiap negara itu beda karakter dan si manusia ya, setiap orang pun emang beda karakter masing-masing. Contohnya negara aja ya, Timur Tengah, Malaysia, ASEAN, Taiwan, semuanya juga pasti akan beda karakter teman-teman. Jadi bukan hanya di negara aja, satu keluarga aja kita nggak ada satu karakter, ya nggak, susah karakter kita nih sama. Ya enggak teman-teman, minimal kita nih berusaha adaptasi sama satu keluarga, sama tempat yang kita nih hidup di keluarga itu loh teman-teman. Jadi biar apa? Biar ngerasa nyaman, biar kita nih hari-hari juga ya happy gitu loh teman-teman. Oke, lanjut aja ya. No skip, mohon dipantau terus videonya biar tidak ketinggalan gitu. Oke teman-teman, langsung aja ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama adalah dari kita ya, dari diri kita ya teman-teman. Rajin. Intinya rajin kita bekerja, tanpa disuruh kita harus rajin bekerja. Pokoknya kalau misalkan melihat di sini kotor, di situ kotor, yang wajib kita kerjain ya langsung kita kerjain. Jangan menunggu disuruh, jangan menunggu misalkan nunggu si majikan tuh marah, komplain, ini kotor, itu kotor, ya kita harus benar-benar langsung kerjakan. Itu salah satu dari rajin kan. Nah, pokoknya dimanapun kita kerja, di rumah siapapun kita kerja, ya bahkan di rumah kita sendiri aja kita harus rajin dong bersih-bersih. Apalagi kita di rumah majikan, di rumah orang lain. Karena apa? Karena kita nih tuntutan kerja. Mungkin kalau di rumah sendiri kita nih malas, bolehlah rebah-rebahan ya. Kalau kita kerja sama orang, tidak ada kata malas, ya nggak, harus rajin. Ya teman-teman, karena majikan juga suka sama ART-nya yang rajin gitu loh, tanpa disuruh. Bahkan kita nih harus minta misalkan ada senggang waktu, kita kan nggak enak ya duduk-duduk. Misalkan kita nih senggang waktu, aku nih pribadi, misalkan ada senggang waktu selesai nih semuanya, aku suka nanya sama si madam ya, sama majikan, ada yang harus dikerjakan nggak selain itu.
mohon maaf kalau sekiranya ada yang dikerjakan, takutnya aku nggak lihat kotoran yang sekiranya misalkan wajib dikerjakan, dibersihkan, ya tolong kasih tahu aku biar aku bersihin gitu. Oke, alhamdulillah tidak ada. Nah, itu rajin ya teman-teman, harus rajin pokoknya, rajin dalam segala hal. Rajinnya apa? Bukan berarti rajin kerja aja, kita juga rajin sholat, ya enggak, itu nomor satu. Orang sini, karena kan orang muslim, mayoritas ya orang muslim, jadi mereka itu suka sama ART-nya yang rajin sholat tepat waktu, rajin ngaji apalagi. Nah, pokoknya kalau ada senggang waktu, kita usahain deh ngaji. Biar apa? Biar apa? Bukannya apa ya, daripada kita main ya ngerjain sesuatu yang tidak berfaedah, itu di luar tidak ada kerjaan ya teman-teman. Kita usahakan kita ngasih kesempatan buat diri kita sendiri yang ngaji. Gitu loh teman-teman. Pokoknya sholat yang rajin. Kalau misalkan kita dengar azan, langsung kita sholat. Kita misalkan lagi ngerjain sesuatu atau hal apa-apa, kita tunda dulu. Toh kan kita sholat bukannya setengah jam, sejam. Kalau kita sholat langsung, kita juga kan enak. Toh dilihat juga sama majikan, oh Masya Allah rajin banget. Itu nomor satu juga teman-teman. Karena apa? Mereka akan mayoritas orang muslim ya. Jadi seneng banget mereka itu sama ART yang rajin sholat, yang tepat waktu, tidak mengundur waktu gitu loh teman-teman. Kalau misalkan kita lagi ngerjain sesuatu, ada dia, kita izin dulu. Karena apa ya, hanya menghargai dia aja gitu, beliau aja. Karena menghargai beliau aja, dia juga akan ngerti, akan paham. Jadi bilang aja dulu, misalkan kita nih menghargai dia ya, biar sopan gitu loh. Nah, maaf madam, aku mau sholat dulu. Oke, nah jadi kan itu tuh tenang banget sama kita nih, enak gitu loh teman-teman. Jadi rajin ya teman-teman. Nah, dalam segala hal rajin itu. Nah, yang tips kedua, sopan. Sopan itu wajib benar-benar ya teman-teman. Karena apa? Sopan itu termasuk dari diri kita sendiri, attitude teman-teman ya. Jadi kita nih harus sopan, minimal kita nih sama tuan rumah, walaupun sama majikan cowok ya teman-teman. Karena kan tujuannya di sini aku ya pribadi, ini pengalaman aku pribadi karena muslim ya. Jadi ada satu teman yang bilang sama laki-laki tidak boleh bicara misalkan. Oke, saya tidak pernah bicara, tapi kita kita udah lewat depan depan beliau gitu, majikan kita walaupun cowok, minimal aku selalu ucapin assalamualaikum. Nah, itu satu hal yang mereka suka gitu loh teman-teman. Jadi tidak ada ucapan lain, tidak ada kata-kata lain selain baca assalamualaikum. Karena apa? Menghargai beliau, tuan rumah kita, majikan kita gitu loh. Assalamualaikum, udah, sambil tundukin wajah kita. Tidak assalamualaikum, tidak juga assalamualaikum, udah selesai. Ini kan misalkan kalau mau nambahin pagi ya sabahul khair, ya udah cukup aja assalamualaikum. Nah, yang baca sopan itu yang lebih sopan lagi kita nih ke majikan perempuan. Ke majikan perempuan misalkan assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar hari ini. Nah, itu tuh udah Masya Allah luar biasa. Mereka suka teman-teman. Karena apa? Karena mayoritas muslim. Karena kita nih sopan. Sopan dalam perilaku ya seperti itu. Bicara kita, nada kita rendahin depan mereka. Jangan kita tinggiin depan mereka. Kita juga nada kita nih benar-benar harus ya lembutin aja sedikit gitu loh. Sopan dalam berpakaian. Kita nih hari-hari apalagi orang muslim ya, pakai kerudung juga, baju juga tidak ketat, longgar karena dikasih seragam juga kan. Kalau hari-hari juga misalnya kalau pergi kita selalu dikasih kasih abaya luar gitu kan. Nah, yang tips ketiga teman-teman, sabar dan ikhlas. Nah, sabar dan ikhlas ini benar-benar bergandengan. Kemanapun kita pergi, sabar dan ikhlas itu pasti akan datang menguji kita. Dalam kehidupan kita, ya kita nih harus benar-benar sabar dan ikhlas menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala ke kita, ujian dari apapun, ujian dari keluarga, ujian dari suami, ujian dari rumah tangga kita, nggak dikasih momongan apa segalanya. Nah, sekarang ujian kita nih sabar dan ikhlas nih, kita dikasih ujian sama majikan, sama orang-orang yang kita tidak kenal sebelumnya, beradaptasi sama mereka sebelum, pokoknya yang harus kita jalani, sabar menghadapi majikan perempuan, majikan laki-laki,
terutama anak-anaknya ya teman-teman. Majikan misalkan kita dapat majikan lansia, kita ini benar-benar harus ikhlas menjalaninya. Ikhlas tuh benar-benar anggap aja mereka nih nenek kita, anggap aja mereka nih ibu kita. Biar apa? Biar kita nih benar-benar sepenuh hati kita menjalani hari-hari kita, merawat mereka. Karena ya benar-benar harus sabar dan ikhlas. Sabar misalkan kena komplainan mereka, sabar tiba-tiba cemberut aja. Ya enggak teman-teman. Kadang kan kita nggak paham ya, nggak tahu ya kenapa mereka tuh cemberut, kenapa dia tuh nggak ngomong sama kita. Nah, kita berusaha ya sabar, gitulah teman-teman. Benar-benar harus ikhlas menjalani hari-hari ini, karena apa? Biar benar-benar ya, selain kita dapat gaji, dan kita juga dapat ya pahala juga kan dari kesabaran kita teman-teman. Anggap aja ini kita belajar kita nih benar-benar ya, kalau misalkan teman-teman dapat mengurus lansia ya anggap aja kita belajar ya mengurus gimana ibu kita, gimana nenek kita. Toh suatu saat juga kita akan menjadi ibu, toh kita nanti juga akan menjadi seorang nenek. Gitu aja ya teman-teman, jalanin dengan sabar dan ikhlas. Nah oke teman-teman, tips yang keempat, jujur. Jujur dalam segala hal teman-teman, jujur dalam setiap pekerjaan. Terutama ya jujur di saat kadang majikan kita nih ngetes kita, kejujuran kita nih dites, benar-benar dites kejujuran kita nih teman-teman. Kadang nguji nyimpan sesuatu yang berharga di bawah kursi lah, di bawah apalah. Jadi itu menguji kejujuran kita ini jujur atau enggak ya. Kalau misalkan kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita ya kita kembalikan, ya kita kasih tahu ke mereka, ke majikan kita bahwa kita menemukan hal ini gitulah teman-teman. Jadi jujur ya. Nah jujur dalam hal bekerja, kita ini harus benar-benar jujur dalam hal bekerja. Walaupun misalkan dalam rumah tersebut tidak ada CCTV, nah kita ini ya harus bekerja walaupun majikan tidak melihat, mereka tidur, mereka pergi misalkan. Kita juga harus tetap jujur, harus tetap konsisten mengerjakan kerjaan kita. Jangan sampai mereka tidak ada, kita main handphone. Mereka tidur, kita nggak ngerjain sesuatu. Walaupun misalkan itu bersih, tetap aja kita harus bersihin teman-teman. Namanya di sini ya, tetap aja ketahuan kita nih nggak kerja, gitu loh teman-teman. Misalkan jujur dalam hal pekerjaan itu, contohnya apa? Kita misalkan merusakkan sesuatu barang. Sebelum mereka negor kita, sebelum ketahuan sama mereka, kita berusaha bilang dulu sama mereka duluan. Contohnya ya aku ya dulu ya, bener-bener ini fatal banget aku nih. Baru 1 bulan kerja, baru 1 bulan lebih lah saya kerja. Si majikan perempuan, dia mau lahiran sesar di rumah sakit. Nah, dia tuh ngasih kerjaan sama aku. Nah ini tolong bersihin sejadah ini, kasih Clorox, kasih sabun ya biar bersih gitu. Nah kebetulan kan warnanya emang agak krem, terus nggak tahu krem sebelumnya udah krem, emang dekil ya. Nah aku bersihin dong, kasih Clorox ini, disikat ini. Pas hasilnya itu dia kan seminggu ya di rumah sakit. Pas hasilnya tuh aduh teman-teman, keluar tanda merah apa semua, pokoknya rusak di sejadah itu. Sejadahnya di tamu lagi, sejadah di ruang tamu. Allahu Akbar. Aduh gimana ini, aku pikir ya karena aku emang nekat tidak mau gonta-ganti majikan, tidak mau balik lagi kantor, bahkan tidak mau dipulangin ya, karena ya emang benar-benar niat mau kerja. Aku udah pikiran banyak banget lah, berpikir kesana kemari, benar-benar karena panik, karena ngerjain sesuatu hal yang benar-benar fatal banget kan. Nah ya mau gimana lagi gitu loh. Pas pulang dia itu, aku berusaha benar-benar pertama ya benar-benar aku tenangin dulu aja gitu loh. Kesana kemari aku muji dia, gimana kabar gini-gini. Nah aku benar-benar beraniin diri untuk jujur. Aku bilang sama si madam, ya Allah, aku bilang aku ngerjain sesuatu hal yang benar-benar salah, fatal, tolong maafin aku bilang ini benar-benar kebodohan aku, ini benar-benar kesalahan aku, ini benar-benar aku mohon maaf banget yang sebesar-besarnya. Bayangin teman-teman, dia habis sesar, udah itu benar-benar harus menerima kenyataan bahwa sejadahnya rusak. Udah itu kan setelah lahirannya selalu banyak banget tamu yang hadir. Itu gimana? Aku juga bener-bener stres banget deh.
Ya mau gimana lagi, aku udah siap nerima omelan, waduh udah siap menerima marah dia, udah siap lah segalanya. Ya bener-bener ngeberaniin diri jujur, untuk jujur gitu loh teman-teman. Jujur itu bener-bener pahit tapi ya manis ujung-ujungnya gitu loh teman-teman. Aku alhamdulillah setiap hal aku kalau ngerjain sesuatu yang fatal, yang rusak, aku selalu bilang hal sedikit pun, hal kecil pun, biar apa, biar mereka tuh tahu sebelumnya gitu loh. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang jaga anak, kalau misalkan anak tersebut jatuh, kalau misalkan anak tersebut misalkan terpleset atau apa, tolong ya teman-teman jujur, daripada suatu saat anak tuh nangis, karena kan anak tidak bicara apa yang dia sakit, apa yang dia rasain. Jadi teman-teman tolong usahain jujur, bilang sama majikan bahwa anaknya jatuh, bahwa anaknya terpleset, bahwa anaknya ini gimana ya, biar biar apa, biar sama-sama enak. Kalau misalkan apalagi anak ya, itu kan nyawa urusannya. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngambil tindakan yang cepat gitu loh teman-teman. Jadi tolong usahain jujur ya teman-teman dalam hal bekerja. Walaupun sakit, jujur itu bayangin deh habis sesar, udah itu nerima kabar dari ART yang baru rusak sejadahnya itu bagus loh teman-teman, jadi rusak benar-benar merah-merah gitu teman-teman. Tapi ya alhamdulillah dia benar-benar berlapang dada banget, alhamdulillah tidak marah. Dan gitu aja, aku sih tahu dia marah tapi alhamdulillah dia nyembunyiin marahnya. Ya udahlah bagusnya di situ aku benar-benar yang mengambil lagi hati hati mereka, biar apa, biar tertutup gitu masalah kita nih, biar tertutup kesalahan kita nih teman-teman. Oke teman-teman, tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ya teman-teman, attitude dalam bicara. Nah, misalkan kita nih tidak melawan, kita walaupun ada punya kesalahan, kita disalahkan, nah, kita nih berusaha tidak melawan dan diam aja dengan nada, walaupun kita misalkan melawan dengan nada rendah aja dari mereka. Karena apa? Karena kita nih ngerasa ART mereka ya teman-teman, mereka tidak suka ART yang melawan, mereka tidak suka ditinggiin suaranya, apalagi misalkan kita nih dengan nada desa gitu kan, gitu kan. Nah itu mereka tidak suka, pasti tidak akan suka gitu loh teman-teman. Dan misalkan kalau misalkan mereka menyalahin kita tidak ngerasa bersalah, ya kita jawab aja dengan nada perlahan. Misalkan ada kesalahan dari anak-anaknya ya, anak-anaknya yang ngabisin ini, anak-anaknya yang ngerusakin ini, misalkan majikan nuduh kita, nah kita lawan aja tapi dengan nada rendah, tapi dengan sopan teman-teman ya. Misalkan kalau ya kata maaf dan terima kasih itu tolong banget selalu dibawa ya teman-teman, setiap kalimat kita. Apalagi kita ini tidak bersalah, misalkan ya mohon maaf madam, aku nggak ngerjain ini, aku nggak ngerusak ini ya, mungkin si A, mungkin si B misalkan, mungkin kita nih cari permasalahan dulu, kenapa ini bisa rusak, kenapa ini bisa hilang misalkan. Nah, coba kita koreksi dulu sama-sama ya madam. Yang jelas aku nggak ngambil barang ini, yang jelas aku nggak ngerusak barang ini, dengan nada sopan dan santun ya teman-teman. Nah, attitude selanjutnya, tips selanjutnya, sayangi mereka, anggap mereka seperti keluarga sendiri. Misalkan kalau ada anak ya anggap mereka tuh anak sendiri kita, adik kita. Biar apa, biar kita chemistry kita nih deket sama mereka. Karena apa ya, tujuannya buat kita juga, biar apa, biar hari-hari kita nih, biar mereka juga menghargai kita kalau kita nih deket sama mereka, kalau kita nih misalkan sayang sama mereka. Tapi untuk anak Timur Tengah ya teman-teman, khusus bagi laki-laki, kita juga nggak jangan berharap banget ngedeketin mereka banget, karena mereka ya selalu ngejaga sama perempuan gitu loh teman-teman. Dan panggilan buat misalkan yang dewasa dewasa misalkan anak perempuan kah, anak laki-laki yang mereka sudah dewasa ya, yang misalkan untuk 18 tahun ke atas, kita panggilannya dengan saudara gitu loh. Misalkan dengan Arab kan akhi, kalau misalkan perempuan ukhti. Jadi mereka ngerasa dihargai ya teman-teman. Nah untuk yang kecil ya kita ya panggil dengan nada sayang, dengan pokoknya perlakukan mereka seperti keluarga kita sendiri. Apalagi di sini tuh suka misalkan si madam ya, aku panggil majikan aku dengan kata mama. Jadi ngerasa nganggap dia tuh ibu aku sendiri itulah teman-teman. Dan apa ya, kebalikannya dia juga suka gitu teman-teman, benar-benar ngerasa dihargai, lebih seneng gitu loh teman-teman. Dan kalau misalkan berkunjung sama ibu mereka, keluarga mereka, aku panggil
ibu majikan aku juga dengan Umi. Oke teman-teman, tips selanjutnya yang keenam. Nah, memuji majikan dengan nada sopan, dengan memuji kebaikan mereka gitu loh teman-teman. Misalkan dia pakai baju bagus misalkan, Masya Allah ya mama cantik banget hari ini gitu loh teman-teman, bagus banget bajunya, pas banget dengan misalkan dengan mama, pokoknya benar-benar luar biasa, rambut kamu bagus, pokoknya puji-puji deh dengan pujian yang benar-benar bikin ya mereka tuh tersentuh hatinya lah teman-teman. Emang iya kan mereka pas cantik gitu lah teman-teman, pas banget dengan kamu, ini sepatunya pas banget dengan bajunya Masya Allah. Nah, anak-anakmu pinter banget ya mama, misalkan anakmu gini gini, pokoknya puji banget, puji dengan kata-kata pujian ya teman-teman. Tapi pujian juga benar-benar apa ya, benar-benar yang harus kita nih ngelihat keadaan, jangan misalkan ngarang gitu loh teman-teman, jangan misalkan udah kelihatan gendut misalkan tapi dilihat langsing, nah tidak boleh. Dan di sini tuh tidak suka yang hal-hal yang kayak gitu ya teman-teman. Ini benar-benar ya kita memujinya tuh dalam segi hal yang lain aja. Kalau misalkan dia udah gemuk masa kita bilang langsing banget, nah udah sakit hati tuh dia ya nggak teman-teman. Nah, puji dengan kata-kata yang bikin menyentuh hati mereka. Masakan mama enak banget hari ini ma misalkan. Nah, puji anak-anaknya juga, puji mama mereka juga, dan doain mereka. Oke teman-teman, sekarang tips yang ketujuh ya. Tips yang ketujuh adalah sayangin keluarga majikan juga. Keluarga majikan dua-duanya, keluarga majikan si baba, keluarga majikan yang si madam juga ya teman-teman. Jadi sayangin mereka juga, menghormati mereka juga. Misalkan dengan panggilan Umi, dengan panggilan Ukti juga. Nah misalkan setiap kita nih berkunjung ke rumah mereka, ya minimal kita nih nggak duduk seperti ya tamu juga, kita langsung lah istilah kata langsung ke dapur, lihat-lihat ada kerjaan tidak yang sekiranya kita bisa kerjain di rumah mereka ya kita kerjain ya teman-teman. Istilah kata orang Sunda mah hampang birit ya enggak, jadi harus hampang birit. Insya Allah kok teman-teman, mereka juga akan melihat karakter kita, tidak akan susah dan pelit lah ya, mereka juga pasti akan ingat kita. Dan ya yang aku rasain ya kadang kalau ketemu tuh karena mereka ingat kita nih suka ngebantu mereka, jadi hampang birit lah ya. Ya adalah hadiah uang 50 real kan lumayan gitu kan teman-teman. Ada yang ngasih Quran, ada yang ngasih sejadah, ada yang ngasih mukena. Jadi mereka tuh teringat gitu akan kita loh teman-teman. Jadi tidak susah gitu buat kita juga. Jadi kembali lagi ke kita, kita yakin dan pasti akan dapat hadiah gitu teman-teman. Dan awalnya diniatinya jangan berharap dikasih uang, jangan berharap dikasih hadiah. Ya intinya ikhlas aja kita bertamu sama mereka, misalkan ada azimah ya kita nih menganggap mereka juga majikan kita, mereka juga pasti akan sayang juga sama kita teman-teman, dan hormatin mereka dengan salim ya. Salim biasanya aku suka sun tangan gitu teman-teman, karena apa ya, satu aja sih mereka lebih tua dari aku, jadi ya minimal menghormati mereka gitu lah, sun tangan gitu teman-teman. Gitu teman-teman, sayangin anak mereka juga, sayangin apalagi anak majikan kita ya teman-teman, dengan kita nih dengan membaca gitu karakter anak-anak kita nih. Misalkan si A sukanya es krim warna strawberry, si B sukanya warna coklat. Dengan seperti itu juga kita kita akan apa ya, respect gitu loh. Memahami karakter anak-anak tuh suatu saat jadi kita nih paham gitu apa yang mereka suka, apa yang tidak suka gitu. Gitu teman-teman. Jadi menghormati, menyayangi keluarga-keluarga dari majikan kita. Nah, teman-teman, tips yang ke-8, jadi tidak pelit waktu ya, teman-teman. Tidak perhitungan waktu. Jadi misalkan kalau misalkan ya majikan teman-teman, misalkan jatah tidur kita nih misalkan dari jam kerja ya, jam kerja kita nih dari jam 8 sampai jam 11 misalkan. Tapi kalau seandainya jam 12 mereka datang, terus kita nih belum tidur, ya kita usahakan bangun aja. Mungkin mereka nih
memerlukan sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan misalkan kalau misalkan jam kerja kita jam 8, kalau misalkan pagi-pagi mereka sibuk nyiapin anak sekolah, ya kita harus bangun juga teman-teman, nyiapin mereka ya bekal apa semuanya keperluan mereka. Ya jangan sampai mereka memanggil kita, jangan sampai kita nih rugi akan waktu gitu loh teman-teman. Jadi perhitungan banget kita sama waktu. Tidak juga ya teman-teman, usahakan ya tidak perhitungan waktu gitu. Toh mereka juga akan paham, akan ngerti gitu loh teman-teman. Kayak misalkan aku ya semalam tuh sering sih misalkan ngadain azimah gede gitu kan. Terus kan akhir gitu, pulang tuh jam 2. Terus dia tuh ngomong, ini besok kamu bangun jam 10 aja. Nah, itu kan jadi mereka juga respect gitu, mereka juga akan paham, akan ngerti. Mesin ini juga sebelumnya juga dia nggak pernah perhitungan waktu. Nah, jadi biasanya aku bangun jam 7 misalkan, kalau misalkan subuh juga aku kadang bangun jam 4. Nah, dengan segi seperti itu, ada kejadian seperti itu, dia juga akan paham gitu. Nah, ini kamu bangunnya besok jam 10. Nah, jadi kan enak juga di kita loh teman-teman. Jadi sama-sama paham dan sama-sama ngerti gitu teman-teman. Dan pokoknya ya seperti itu. Kita tuh harus benar-benar menjaga banget ya perasaan mereka. Kita pahami karakter majikan kita. Misalkan majikan kita ya nggak suka seperti ini, ya kita juga akan kita juga berusaha mengikuti, memahami karakter-karakter yang ada di dalam rumah majikan kita ini gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita nih cuek bebek, jangan sampai kita nih tidak peduli satu sama lain, tidak juga ya teman-teman. Jadi benar-benar harus peka, harus respect, peka terhadap lingkungan, peka terhadap keadaan. Jadi kalau misalkan kita ngelihat nih, misalkan si Baba bawa barang sesuatu benar-benar repot, kita juga jangan sampai cuek gitu ya teman-teman. Ada si anak misalkan butuh sesuatu atau apa, tapi dia nggak berani bilang karena kita ini misalkan sibuk, mereka tidak berani manggil karena kita ini udah ke bawah, misalkan udah ke kamar. Kalau kita mendengar ya udah bangun aja teman-teman, samperin, ada yang harus dikerjain, harus ada yang dibantu ya, mereka tuh senang teman-teman. Karena apa? Mereka ngerasa udah ngasih jam kerja seperti itu, jadi mereka tidak berani mengganggu. Nah, balikannya ke kita, kita yang harus respect dalam keadaan gitu teman-teman. Jadi kita nih harus membaca keadaan lingkungan, kita nih harus peka terhadap lingkungan gitu teman-teman. Jangan sampai cuek bebek, udah jam kerja aku udah selesai kok gini-gini ya. Tidak ya teman-teman, diusahakan kita ini peka dengan keadaan. Jadi jangan cuek bebek aja ya teman-teman. Jadi benar-benar harus respect, harus benar-benar kita ini tahu karakter, apalagi ya karakter anak-anak, karakter majikan kita, benar-benar harus kita ini pahamin agar ya hari-hari kita juga enak gitu. Toh balik lagi ke kita, kebaikan itu akan balik lagi ke kita, yakin teman-teman. Walaupun sedikit yang kita kerjain, misalkan kalau di acara ajimah ya teman-teman, acara ajimah kan banyak kumpul-kumpul ya, semuanya kumpul-kumpul. Jadi harus kita nih benar-benar respect, jangan sampai kita nih melayanin majikan kita aja. Lihat aja sekeliling kita, jangan sampai kita ini duduk-duduk aja di dapur, tidak peduli satu sama lain, tidak ya teman-teman. Jadi kita usahakan benar-benar respect dengan keluarga majikan semuanya. Kalau misalkan si A butuh ini, si B butuh itu, mereka tuh tidak akan manggil dan mereka tidak akan berani menyuruh. Kita yang harus nyamperin, kita yang harus misalkan benar-benar respect gitu loh. Ada ibu hamil atau apa-apa, ya benar-benar kita nih harus peka, hati kita nih harus peka banget gitu loh teman-teman. Jadi insya Allah mereka juga akan suka sama kita ya. Tuh intinya ya udah suka, udah senang kan, mereka juga orang sini tuh ya, mereka tuh royal gitu lah teman-teman. Jadi mereka tuh akan teringat, oh si Neni misalkan pernah nolong aku kerepotan gini-gini, itu udah berasa banget sama aku loh teman-teman. Aku hanya share bener-bener uh, apa yang terjadi di aku ya teman-teman, yang aku alami gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya apa, ya seperti yang aku dapetin sekarang ini ya, masya Allah, alhamdulillah dapat hadiah banyak gitu teman. Selain uang ya barang-barang juga dapat gitu dari saudara-saudaranya itu. Kalau kita ngarepin dari majikan tok,
ya sedikit gitu, maksudnya ya satu saja gitu. Kalau kita misalkan berbuat baik, menyayangi majikan, semuanya keluarga majikan, ya kita juga akan dapat lebih dari itu gitu teman-teman, yakin itu. Jadi benar-benar kita nih harus peka, harus respect dengan keadaan, nggak cuek bebek ya teman-teman. Nah selanjutnya aja, tips yang ke-9 itu kita nih benar-benar harus menjaga, istilah kata harus menjaga nama baik kita loh teman-teman. Harus menjaga nama baik kita, harus menjaga nama Indonesia ya teman-teman. Benar-benar di sini tuh apa ya, udah terkenal banget, banyak yang kabur, banyak pokoknya apa ya, ya aku memohon aja sih teman-teman, pokoknya adaptasi aja dulu, benar-benar kita nih butuh proses ya. Dengan kita nih berjuang tuh, pertama seminggu kita adaptasi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya benar-benar kita nih harus pahamin, harus benar-benar adaptasi dengan, pokoknya kita nih dengan kepribadian mereka juga, pribadinya itu ya benar-benar harus pahamin apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, pokoknya tuh nah tambahan dari aku, intinya tuh kita benar-benar harus menjaga dari diri kita ya teman-teman. Misalkan kita nih tidak usah bermake up, karena apa, kita nih menjaga dari ya ketidaksukaan si madam. Pokoknya bahasa tubuh kita juga kita harus dijaga, cara bicara kita juga benar-benar harus dijaga. Misalkan ya tidak dengan nada benar-benar apa ya, bikin bangkit syahwat orang ya, maaf. Jadi benar-benar bahasa tubuh kita juga harus benar-benar ya biasa aja gitu teman-teman. Benar-benar di sini tuh apa ya, ya harus benar-benar kita nih harus benar-benar dijaga banget gitu loh. Apalagi dari pandangan laki-laki, apalagi dari pandangan ya di rumah nih ya si bawah gitu teman-teman. Benar-benar pokoknya jangan bermake up ya, jangan bermake up. Nah tips terakhir yang ke-10 adalah doa ya, terutama ya tentu dong, pokoknya kita nih selalu berdoa di setiap pekerjaan, apalagi menjelang subuh kita nih benar-benar doa, ya Allah semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, semoga hari ini tidak dapat komplainan, semoga hari ini benar-benar ya pokoknya semuanya baik-baik saja teman-teman ya. Pokoknya tidak lupa berdoa, doa kesehatan kita, doa panjang umur kita, doa keluarga kita yang ada di Indonesia, kita nih mudah-mudahan selalu dilancarkan di sini gitu loh teman-teman. Dan doa ya teman-teman, dan selalu amalin amalannya untuk meluluhkan hati majikan kita nih ya, bukan hanya dari kita aja yang kita lakuin ya, tetap kita juga harus berdoa ya teman-teman. Siapa lagi yang meluluhkan hati seseorang, hati manusia ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan dari kita ya melakukan hal ini uh, yang lebih tajam itu ya doa gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, sekian dulu videonya ya teman-teman. Semoga informasi aku bermanfaat buat teman-teman. Boleh di-share juga ke teman-teman yang lain yang buat pemula. Pokoknya buat pemula yang berminat kerja TKW ya, benar-benar pahamin dulu, benar-benar kita nih pelajarin dulu, supaya apa, supaya tidak kaget mental kita ya teman-teman. Banyak kok yang teman-teman lain yang share sesuai pengalamannya ya, ini aku share sesuai pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Pokoknya sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka tidak lupa mohon dukungannya ya dengan cara subscribe ya teman-teman. Pokoknya teman-teman semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga dilancarkan segala aktivitas kita setiap hari. Semoga hajat-hajat semuanya kita ini terkabul ya teman-teman. Ya, oke sekian dulu. Pokoknya jangan lupa bersyukur dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.